Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harti dengan NIM 2019-02-0030, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Teori Fisika tentang Perhitungan Isra Mi'raj. Sains adalah penyelidikan terhadap dunia materi melalui pengamatan dan percobaan. Oleh karena itu, melalui aktivitas penyelidikan, sains akan menghasilkan berbagai kesimpulan lewat pengamatan dan percobaan. Al-Quran dan ilmu pengetahuan mempunyai hubungan yang sangat erat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teori fisika tentang perhitungan peristiwa Isra Mi'raj dengan menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan, dengan menelaah dan menganalisis buku-buku dan jurnal yang berkaitan langsung dan tidak langsung. Dalam penafsiran Al-Quran menggunakan metode tafsir tahlili dengan memaparkan segala aspek-aspek kandungan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dalam keahlian mufasir yang menafsirkan Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Pada penelitian ini membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj menurut Al-Quran dan sains. Peristiwa Isra Mi'raj menyatakan bahwa Isra Mi'raj adalah dua bagian dari perjalanan yang dilakukan oleh Muhammad dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa ini Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menunaikan sholat. Nabi diisrokan dari Masjidil Haram, Mekah menuju Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian beliau dimi'rajkan sampai langit ketujuh dan berakhir di Sidratul Muntaha. Dan The Zero Kelvin kolaborasi Einstein dan Natbos menyatakan bahwa di mana saat sebuah benda didinginkan mendekati 0 mutlak atau 0 derajat Kelvin alias min 273,16 derajat Celcius, maka momentumnya akan mendekati 0 alias benda dan bahkan atom-atom di dalamnya tidak akan bergerak sama sekali. Dalam ilmu fisika diketahui bahwa tidak ada suhu lebih rendah dari 0 mutlak atau 0 derajat Kelvin. Metode penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, di mana untuk awal kita menganalisis teori zero Kelvin dari sudut pandang ilmu sains, di mana kita membahas dari Al-Quran dan sains dan zero Kelvin kolaborasi Einstein dan Natbos. Ayat-ayat Al-Quran yang diambil ini adalah ayat kauniyah, yang berarti ayat yang membahas tentang sains teknologi yang akan dianalisis makna dasarnya. Selain makna dasar, kita bisa mencari makna rasional atau makna yang memiliki hubungan antara ilmu teknologi dan surah-surah dalam Al-Quran. Penelitian ini juga menggunakan pernyataan deskripsi, di mana pernyataan ini mengandung nilai dalam ayat umum. Penelitian juga melibatkan penelitian secara ilmiah untuk mengkaji serta membuktikan peristiwa di dalam ayat-ayat Al-Quran secara empiris. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, Al-Quran dan sains. Al-Quran adalah bacaan yang paling sempurna. Al-Quran adalah Al-Furqan atau kitab pembeda antara yang halal dan yang haram, antara yang baik maupun yang buruk, antara perintah yang wajib dilaksanakan dan larangan yang harus ditinggalkan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia erat dengan ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang dibutuhkan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdapat dalam Al-Quran ada yang mudah dipahami secara langsung oleh pembacanya
dan ada juga yang memerlukan pemikiran, penelitian, serta perenungan lebih lanjut dan mendalam untuk dapat dipahami. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Sya'ad ayat 29 yang artinya, inilah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah supaya mereka memikirkan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran. Menurut ayat di atas, manusia diwajibkan memikirkan ayat-ayat Al-Quran agar manusia mendapatkan pelajaran dengan akalnya untuk memikirkan dan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam Al-Quran sebagai ulul albab, seperti yang tertuang dalam Al-Quran sebagai berikut. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terhadap tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rob kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maha perihalalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Pakar Al-Quran dan ilmu Islam, Imam Al-Qurtubi dinilai sebagai ulama pertama yang menggarisbawahi aspek kemukjizatan Al-Quran ditinjau dari segi petunjuk dan syariatnya. Ayyid Muhammad Rayyid Ridho mengutarakan hal yang sama sebagaimana yang dikemukakan dalam tafsir Al-Manar jilid pertama. Ia juga mengatakan bahwa petunjuk Al-Quran dalam bidang akidah ketuhanan, persoalan metafisika, akhlak, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan soal agama, sosial, politik merupakan pengetahuan yang sangat tinggi nilainya. Berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Quran di atas, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak sekedar beriman terhadap peristiwa Isra Mi'raj semata, melainkan juga diperintahkan untuk memikirkan, meneliti, dan merenungkannya, sehingga Al-Quran benar-benar berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jika sebagai ilmu membantah akan ketidaklogisan kisah Isra Mi'raj tersebut, maka umat Islam mampu meluruskannya. 2. Isra Mi'raj menurut Al-Quran. Setiap muslim selalu meyakini bahwa Al-Quran merupakan sumber utama dan hadis merupakan sumber kedua dalam meyakini atau menentukan sesuatu. Jika kedua hal tersebut tidak ditemukan, baru dilakukan dengan yang lainnya, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah dilakukan oleh para alim ulama. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Maksud dari ayat tersebut ditafsirkan sebagai berikut. Allah telah memulai surat ini dengan mengagungkan dirinya dan menggambarkan
kebesaran perannya karena kekuasaannya melampaui segala sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh seseorang pun selain dia sendiri. Maka tidak ada Rob selain Allah. Yang dimaksud hambanya dalam surat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Kegiatan dilakukan pada malam hari, maksudnya di dalam kegelapan di malam hari. Masjidil Haram berada di kota Mekah, yakni Baitul Muqaddas yang terletak di wilayah Yerusalem, tempat asal para nabi terdahulu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itulah semua nabi dikumpulkan di Masjidil Aqsa pada malam itu. Lalu Nabi Muhammad SAW mengimani mereka. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Perjalanan tersebut dilakukan pada malam hari dan dalam kegelapan malam. Perjalanan ini juga dikelilingi berkah dengan turunnya rahmat dari Allah SWT ke bumi. Allah Maha mendengar semua ucapan hamba-hambanya, yang mukmin maupun yang kafir, yang membenarkan maupun yang mendustakan di antara mereka. Dan Dia Maha melihat semua perbuatan mereka. Maka kelak Dia akan memberikan kepada masing-masing dari mereka balasan yang berhak mereka diterima di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, The Zero Kelvin kolaborasi Einstein dan Netbosch. Secara teori, nol mutlak atau nol absolut adalah suhu terendah yang mungkin terjadi. Pada suhu nol mutlak ini, molekul tidak bergerak atau relatif terhadap molekul lain secara keseluruhan. Berada pada temperatur yang rendah memiliki beberapa konsekuensi termodinamika. Contohnya pada nol absolut, semua gerakan molekular tidak berhenti tetapi tidak memiliki energi yang cukup untuk berpindah ke sistem lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pada temperatur nol mutlak energi molekular bernilai minimal. Titik nol pada skala temperatur termodinamika seperti skala Kelvin dan skala Rankine diset pada nilai nol mutlak berdasarkan kesepakatan internasional. Nol mutlak didefinisikan sebagai temperatur nol pada skala Kelvin dan min 273,15 derajat pada skala Celcius. Nilai ini sama dengan min 459,67 derajat pada skala Fahrenheit dan 0 derajat pada skala Rankine. Bosch dan Einstein dan Satyendra Nath-Bose, fisikawan India, berkolaborasi pada tahun 1920-an dan menemukan hukum Bose-Einstein condensate, di mana saat sebuah benda didinginkan mendekati nol mutlak atau 0 derajat Kelvin alias min 273,16 derajat Celcius, maka momentumnya akan mendekati nol alias benda dan bahkan atom-atom di dalamnya tidak akan bergerak sama sekali. Dalam ilmu fisika diketahui bahwa tidak ada suhu lebih rendah dari nol mutlak atau 0 derajat Kelvin. 75 tahun kemudian, hipotesis tadi dibuktikan di Universitas Colorado pada tanggal 5 Juni tahun 1995. Hal ini diuji di laboratorium untuk partikel boson dengan menggunakan gas rubidium. Eric Cornell dan Kurt Wieman dari tim Colorado di bawah arahan National Institutes
of Standard and Technology mendinginkan suhu sampai 1/1 miliar atau 0,000001 derajat. Derajat di atas 0 mutlak alias 0 derajat Kelvin atau 0 Kelvin. Hasilnya dipublisir pada 14 Juli 1995 di jurnal Science. Pada tahun 1997, uji coba ditingkatkan untuk subpartikel atomik dari jenis fermion atau jenis-jenis partikel materi. Hasilnya juga sama seperti apa kata prediksi sang empu. Bahan yang didinginkan menciptakan bentuk yang sama sekali baru, yang bukan gas, bukan cair, padat maupun plasma. The new state of matter, di mana seluruh partikel atau atom-atom seolah bertumpuk dan berlaku sebagai sebuah partikel saja. Akibat frekuensinya mengecil, sedangkan panjang gelombangnya atau lambda menjadi sangat panjang, limit menuju tak hingga. Dengan ditentukannya momentum, di mana atom nyaris kehilangan aspek vibrasi gelombangnya, maka posisinya bisa berada di manapun juga, termasuk saling menumpuk menjadi satu, sehingga jika ada 1000 partikel namun berlaku seolah menjadi hanya satu partikel saja. Hal ini sesuai dengan hukum ketidakpastian fisika kuantum dari Heisenberg, di mana jika momentum diketahui, maka posisi menjadi kabur dan bisa saling menumpuk alias bisa berada di manapun juga dalam ruang waktu. Karena panjang gelombang mendekati tak hingga, dalam Encarta 2006 dijelaskan sebagai berikut. Momentum atom akan menjadi sangat tepat atau mendekati nol, sehingga posisi mereka akan menjadi semakin tidak pasti dan akan ada jumlah ruang yang relatif besar yang akan menentukan posisi masing-masing atom. Saat atom melambat hingga hampir berhenti, posisi mereka menjadi sangat kabur, sehingga setiap atom menepati posisi yang sama seperti setiap atom lainnya, kehilangan identitas masing-masing. Fenomena aneh ini adalah kondensat Bose-Einstein. Pada saat suhu mendekati nol mutlak, frekuensi dan energi melemah sehingga momentum diketahui, namun akibatnya posisinya menjadi kabur, dan hal ini diperhatikan dengan panjang gelombang limit menuju tak hingga. Sekian penjelasan jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.